Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat trader, ketemu lagi kita di channel Copy Trader. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang evolusi mindset seorang trader atau evolusi pola pikir seorang trader. Biasanya dimulai dari belajar analisa fundamental, kemudian belajar analisa teknikal, baru belajar analisa mental. Trader pemula biasanya mereka belajar analisa fundamental dengan melihat kalender-kalender ekonomi dan data-data ekonomi. Baru kemudian setelah itu mereka belajar tentang analisa teknikal dengan belajar berbagai macam metode, cara analisa, menggunakan berbagai macam teknik, menggunakan berbagai macam indikator, menggabung-gabungkan indikator dan lain sebagainya. Kemudian setelah mempelajari analisa fundamental dan analisa teknikal dan masih mengalami kerugian, mereka beralih kepada analisa mental, di mana analisa mental ini adalah sesuatu yang sangat penting yang menjadikan kesuksesan seorang trader. Hal ini berdasarkan pada buku yang ditulis oleh Mike Douglas yang berjudul Trading in the Zone. Yang pertama adalah mereka biasanya belajar analisa fundamental, di mana mereka melihat berita apa yang terjadi di dunia, kemudian kondisi geopolitik, kemudian melihat data ekonomi. Namun yang menjadi permasalahannya adalah market tidak selalu logis, atau market tidak selalu sesuai dengan berita data ekonomi. Ketika beritanya bagus, kadang-kadang market mengalami penurunan. Ketika beritanya jelek, kadang-kadang market mengalami kenaikan. Jadi inilah kemudian yang menyebabkan seorang trader beralih ke analisa teknikal, di mana analisa teknikal biasanya melihat pola-pola yang terjadi dalam market atau histori sebelumnya atau pattern sebelumnya, dan membuat indikator atau menggabungkan berbagai macam indikator. Ada Bollinger Band, ada SMA, ada MA, ada stokastik dan lain sebagainya. Itu digabungkan untuk mencari probabilitas. Masalahnya adalah kadang-kadang sinyal yang dihasilkan dari indikator, dari metode teknikal itu bisa gagal, namun tetap mengalami kerugian. Emosi juga tidak stabil, meskipun kadang-kadang mereka menemukan probabilitasnya tinggi di dalam metodenya, tetapi masih mengalami kerugian. Kemudian mereka beralih kepada analisa mental. Fokus utama adalah belajar psikologi, belajar mindset pola pikir. Bagaimana ketika seorang trader membuat plan harus dijalankan, dan harus siap dengan segala resiko. Kemudian disiplin di dalam membuat rencana. Jangan sampai ketika rencana yang telah dibuat itu dilanggar. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya konsisten, walaupun hasil market itu pada dasarnya adalah acak. Market itu adalah probabilitas. Ketika kita memiliki metode yang memiliki probabilitas,
kadang-kadang ada bulan-bulan tertentu yang kita mengalami loss, yang kalau kita lihat jangka panjang itu mengalami profit, tapi kadang hanya waktu tertentu, kadang hanya beberapa kali open posisi kita rugi ya, karena kita tidak memiliki disiplin, karena kita tidak membuat aturan-aturan yang jelas, karena psikologi kita terganggu karena ingin balas dendam dan lain sebagainya. Jadi perbandingannya adalah fundamental itu melihat data yang terjadi pada berita, data ekonomi, data geopolitik dan lain sebagainya. Kemudian teknikal itu lebih kepada pola, melihat pola, di mana pola itu terjadi. Kalau di dalam teknik yang kita pelajari misalnya SCP, saat berada di point of interest di TF yang lebih besar, kita harus sabar menunggu dengan cara melihat apakah dia sudah mengalami kembalikan arah, dengan melihat adanya market structure shift, adanya displacement atau adanya liquidity grab, baru kita akan melakukan entry ya, dan itu harus sabar. Kemudian yang selanjutnya adalah mental. Mental itu perlu disiplin dengan menggunakan lot yang tetap, misalnya 1% setiap transaksi, dan tidak menambah posisi ketika kita mengalami loss. Dan kadang-kadang yang menjadi permasalahan adalah ketika menyentuh SL, kita lepas ya SL itu karena berharap bahwa market itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Prinsip Matt-Douglas, setiap trade itu unik ya, setiap perdagang itu unik. Probabilitas di atas kepastian, jadi tidak ada yang namanya kepastian di dalam trading, semua adalah probabilitas. Jadi jangan berharap bahwa dalam trading itu selalu menang. Selanjutnya adalah konsistensi dari pikiran. Pikiran kita harus memiliki konsistensi, jangan melanggar aturan-aturan yang sudah kita buat.